Pembatal Islam yang pertama adalah syirik akbar, yaitu ketika seseorang contohnya sujud kepada berhala. Dan ini teman-teman, ada orang yang salah paham, ngiranya kalau misalnya saya muslim, saya datang ke suatu tempat lalu ada patung, lalu saya sujud-sujud, ruku-ruku ke patung, ini nggak apa-apa. Asal kita tetap meyakini Allah sebagai Tuhan. Tidak begitu teman-teman. Karena dalam Islam, iman itu bukan hanya keyakinan. Iman itu adalah keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Sehingga nggak bisa seseorang yang meyakini Allah sebagai Tuhan, tapi secara prakteknya dia sujud ke patung walaupun hanya main-main, itu tetap syirik akbar, itu tetap kekafiran dan pembatal keislaman. Jadi hati-hati, nggak bisa kita bersembunyi di balik, tapi kan saya tetap yakin Allah Tuhan satu-satunya. Nggak bisa. Sebagaimana misalnya kita meyakini Quran sebagai kitab Allah, firman Allah, lalu kita mushaf Quran sengaja kita nginjek, ngancingin dengan alasan, iya kan ini cuma main-main aja, tapi tetap kok saya yakin ini firman Allah. Gak bisa. Karena dalam iman itu mencakup perbuatan, keyakinan, dan ucapan. Gak bisa yakin doang tapi ucapan dan perbuatannya bertentangan. Gak bisa. So hati-hati buat yang kayak gini ya. Bahkan saya pernah ngeliat ada wibu-wibu yang sujud kepada karakter para orang-orang yang lagi pakai cosplay, terus disujudin gitu. Wah, ini bisa kekafiran. Ini syirik akbar teman-teman jadinya. Syirik dalam hal perbuatan, walaupun dalam hati nggak meyakini dia sebagai Tuhan tentunya. Pembatal keislaman yang kedua adalah murtad, baik secara keyakinan maupun ucapan. Masih ingat waktu dulu pas SMA, banyak anak-anak yang sengaja keluar dari gerbang sekolah, ngaku ke satpamnya, saya mah non-muslim pak, jadi biar nggak jumatan di dalam sekolah. Ini murtad orang yang ngomong kayak gitu walaupun candaan teman-teman. Kalimat kekafiran, kalimat kemurtadan, yaitu menyatakan saya bukan Islam, atau kalimat yang sejenisnya, itu hanya boleh dikatakan, hanya dimaafkan dalam beberapa kasus, yaitu pertama, kalau kita dipaksa. Dipaksanya tuh bukan sekedar diancam mau ditonjok doang, tapi dipaksa ketika kita diancam mau dipotong bagian tubuhnya, atau cacat permanen, atau yang paling parahnya dibunuh. Di situ baru seseorang boleh mengucapkan kalimat kekafiran, ngaku kalau saya murtad, tapi hatinya tetap tenang di atas keimanan. Kedua, kalau salah ngomong, nggak sengaja, bener-bener nggak ada niat, seperti orang dalam hadis yang sahih, saking senangnya dia nemuin untanya yang hilang, dia bersyukur ke Allah sambil ngucapin gini, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Itu kan kalimat kekafiran, tapi dia nggak sengaja ngomong gitu, bener-bener nggak ada niat di hatinya. Itu salah lidah aja, itu nggak kafir. Adapun seseorang yang menyengaja ngucapin saya non-muslim, atau kalimat yang sejenisnya seperti ngomong gak penting agama saya apa, jadi gak peduli gitu dengan agama dia apa, ketika dia ngomong gitu maka dia murtad hanya dengan ucapan tersebut. Walaupun dia ngakunya saya mah hati tetap Islam kok, enggak, itu tetap kafir. Makanya hati-hati sama pembatal keislaman kedua ini, oke? Banyak terjadi. Pembatal keislaman ketiga adalah gak mau kafirin orang kafir, bilang semua agama bener kok, agama tuh masalah preferensi aja, kalau kamu suka ayam, saya suka sapi, ya masing-masing terserah gitu. Jadi agama juga sama, bebas. Kalau mau pilih itu, saya mau pilih ini, asal sama-sama baik, nggak ada masalah, semuanya masuk surga. Ini orang yang berkeyakinan gini, ini adalah salah satu pembatal keislaman. Agama jangan disamain dengan prasmanan yang bebas pilih teman-teman, nggak kayak gitu. Agama itu masalah keyakinan. Nggak bisa kita bilang semuanya benar, wong basic dari agama masing-masing aja beda. Contoh nih ya, di agama Islam kita wajib meyakini Allah hanya satu. Tidak boleh meyakini Allah punya anak. Orang yang meyakini Allah punya anak itu adalah kekafiran. Terus di agama sebelah bilang Tuhan punya anak. Gak mungkin kita bilang dua-duanya benar, itu gak mungkin, mustahil. 1 tambah 1 2, ada yang bilang 1 tambah 1 3. Gak mungkin kita bilang sama-sama benar. Pasti ada yang benar, ada yang salah. Jadi ketika kita menyalahkan keyakinan dari agama lain, itu hak kita. Sebagaimana agama lain pun mereka berpendapat kalau agama kita yang salah. Ya udah, itu terserah mereka. Jadi nggak bisa teman-teman kita untuk mencampur adukan antara agama, nggak bisa. Kita sebagai muslim wajib meyakini Islam satu-satunya agama yang benar. Dan ini bukan diskriminasi sama sekali. Ini kan masalah keyakinan. Toh dalam masalah kita bermuamalah dengan non-muslim, kita tetap baik kok. Dalam hal jual beli, dalam hal tetangga, kita tetap baik ke mereka. Ya. Dan ingat ya, kita mengkafirkan orang selain Islam itu nggak mesti kita ngomong, hei kamu kafir, nggak mesti. Ya, karena di sebagian agama lain, kalau nggak salah, maaf ya, silakan bisa dikoreksi, kalau orang Kristen memahami arti kafir adalah ateis. Makanya ketika kita yang muslim bilang orang Kristen kafir, tentu mereka nggak nerima, karena mereka nggak mau dong disebut sebagai ateis gitu. Nah, jadi kalau kita di dalam hati kita mengkafirkan orang selain Islam, tapi kalau ngomong langsung kepada mereka nggak harus bilang kamu kafir. Nggak apa-apa kita ngucapin misalnya kamu non-muslim, kamu Kristen, kamu Buddha, kamu Hindu, kayak gitu aja udah. Dan kita tetap hidup rukun kok di Indonesia, tetap. Masalah keyakinan ini keyakinan kita, gak bisa diganggu gugat. Bahwasanya Islam satu-satunya agama yang benar, titik.
Dan ketika agama lain punya keyakinan yang persis kayak gitu, yaitu mereka meyakini agama mereka lah yang benar, ya udah itu urusan mereka. Kita nggak campur adukan, tapi ini akidah kita. So jangan pernah ngucapin semua agama benar, ya, karena kalau kita ngucapin itu berarti kita sama aja dengan menganggap semua agama sama di mata Allah dan semuanya bisa masuk surga, dan itu bertentangan banget dengan akidah kaum muslimin, yakni inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Babi halal, miras halal, zina halal. Inilah pembatal keislaman yang keempat, yaitu menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jadi untuk menghalalkan dan mengharamkan itu adalah hak khusus bagi Allah. Maka ketika seseorang menentang Allah dalam hal yang halal lalu dia haramkan, atau sebaliknya haram malah dia halalkan, berarti dia telah menyetarakan Allah. Ini jadinya kesyirikan akbar. Beda kasusnya dengan kita ngelakuin dosa sambil kita pun nyadar bahwasanya itu maksiat. Kebanyakan orang saat dia na'udzubillah zina, mabok, judi, dia nyadar itu salah, dia nyadar itu haram. Ketika ditanya juga, dia tahu ini haram, tapi gimana ya, saya udah hobi ngelakuin ini. Maka orang-orang yang melakukan itu sambil mengetahui, meyakini haramnya hal tersebut, itu dosa besar, tapi nggak jadi kafir. Sebaliknya orang yang malah menentang hukumnya yang harusnya hal haram, lalu dia bilang halal, maka itu kekafiran. Sekali lagi, alasannya adalah karena dia telah menyetarai Allah dalam hal membuat hukum. Sama kasusnya dalam hal ini ketika seseorang meyakini ada pedoman, petunjuk, hukum-hukum yang lebih baik daripada Allah dan Rasulnya. Ini juga merupakan kekafiran. Lalu kasusnya gimana dengan orang yang menghalalkan daging kepiting? Bahkan MUI menghalalkan daging kepiting ya. Nah jadi teman-teman, yang kafir itu kalau kita menghalalkan sesuatu yang udah disepakati haramnya. Ya, adapun kalau yang ulama beda pendapat, maka itu ijtihad masing-masing ulama, dan kita sebagai orang awam kita mengikuti para ulama sesuai dengan kemampuan kita dalam memilih mana pendapat yang kita rasa lebih kuat. Oke, jadi kalau orang menghalalkan babi, menghalalkan miras, menghalalkan judi, kafir, itu kafir, murtad dari Islam. Adapun kalau misalnya kita ngikutin, saya ikut pendapat kepiting halal sesuai fatwa MUI, nggak ada masalah. Walaupun ada ulama yang berpendapat kepiting haram karena itu binatang dua alam. Nah jadi kalau hal-hal yang ulama masih berselisih pendapat, itu nggak masuk ke dalam pembahasan ini, oke? Pembahasan ini hanya khusus untuk hal yang ulama sepakati. Pembatal keislaman kelima, tebak apa coba? Orang ngomong kayak gini, ih ngapain sih Allah nyuruh pakai kerudung, panas banget. Ih kenapa sih Allah harus mengharamkan pernikahan jeruk sama jeruk? Iya, pembatal keislaman kelima adalah ketika marah, benci dengan apa yang Allah turunkan, benci dengan perintah Allah, benci dengan aturan larangan-larangan Allah, itu adalah kekafiran. Jadi gini teman-teman, buat kalian ukhti-ukhti yang misalnya belum nutup aurat, ketika kalian tidak nutup aurat, tapi di hati kalian nyadar gitu, nutup aurat wajib, ya itu adalah perintah Allah, Allah pasti nyuruh yang terbaik, cuman hati saya masih belum siap, saya ngaku kalau saya salah, tentu ini nggak kafir. Para ukhti yang belum nutup aurat, dengan nyadar kalau dirinya dosa, dia pun cinta dengan perintah Allah untuk nutup aurat, dia nggak kafir, dia nggak murtad. Tapi kalau ada orang yang dia benci di hatinya, dia pun ngomong, duh kenapa sih Allah nyuruh-nyuruh kayak gini? Nah kalau sampai marah, kalau sampai benci dengan aturan Allah, ini kekafiran. Jadi bedakan antara berat dengan benci. Kalau berat itu wajar, puasa itu berat, tahajud itu berat, ya, melaksanain perintah Allah itu berat, jihad apalagi berat. Tapi kalau sampai benci di hati, marah dengan aturan Allah, itulah kekafiran. So ingat ya, kalau ada perintah Allah, di hati tanamkan dulu rasa cinta, walaupun belum bisa mengamalkan. Begitupun ketika ada larangan Allah, kita taruh di hati cinta dengan aturan Allah tersebut. Ya Allah, Engkau melarang pasti yang terbaik, tapi aku masih jatuh ke dosa ini, ampuni aku ya Allah. Kayak gitu, supaya nggak jatuh kepada kekafiran.